السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita sampaikan kepada orang lain dan bisa menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingatkan kembali bahwa Allah dan Rasulnya menceritakan kita, menyampaikan kepada kita tentang al-mizan, timbangan. Apa kira-kira tujuannya ini? Tujuannya adalah adik pada selaput ini mempersiapkan diri, ya. Selaput amun berketuan nangka bapa-bapa yakin ke ida bahawa jemaah ida ginda tertimbang tu no. Selaput dah pasti jawaban dah ya kami yakin. Lagu siaran dengan yakin ino adalah yang beramal, yang berusaha supaya timbangan kebaikannya lebih berat. Tapi kalau dia mengatakan ya selaput pada yakin, lagu amalan dia ni berumbuk-berumbuk, usahana ketaatan dia ni berumbuk-berumbuk, ini arana tidak yakin. Ya, nangka ida yakin bahawa gina turun hujan, pasti persiapan dah apa? Payung. Mun dan dek persiapan payung berarti ida ndek dah yakin ino atau kurang yakin ida. Jelas ini. Jelas insya-Allah. Yakin ke ida? Ndak ada nungkulang. Ya, siaran dengan si tetu-tetu yakin ini adalah kualitas amal ibadahnya menjadi lebih bagus, menjadi lebih banyak. Ya, amunarak dengan berkatuan le ida nangka bapa-bapa mun tetu-tetu yakin kira-kira pira juz bacaan Al-Quran jelo ini. Apa jawaban anda?
Ya kan daripada Muhammad ini. Dia narik daripada baca Quran jelo ini. Berarti yakin ke arahnya ini. Yakin arahnya ini? Yakin ke ini? Tentunya ini tidak yakin. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kondisi ini ia bahaya gati. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang sebelum kita. Umat-umat yang sebelum kita ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara lupa na akhiratna ini. Parana de nara akhirat sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah, akibatnya mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan beberapa amalan-amalan yang memberatkan, yang besar pahala dan memberatkan timbangan kita. Di antaranya adalah solat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan 4 rakaat sebelum solat zuhur. Kemudian solat tarawih bersama imam sampai dia selesai. Ini yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang. Yang keempat, qira'atu mi'atu ayatin fil lail. Membaca 100 ayat di malam hari. Nah, membaca 100 ayat di malam hari. Ini munda baca Quran 100 ayat. Ya, 100 ayat dibaca paling lama ini adalah setengah jam atau katakanlah 40 menit. Ya, munda begawean le bangkat pira jam ida begawean le bangkat atau munda begawean tono le pekan pira jam ida begawean akan kelemak sampai asar ini pira jam ida begawean ini. Ya, 5 jam atau 6 jam. Kira-kira pegawaian si gawe deh ini ida berdagang tu le pekan atau ida begawean tu le bangkat atau le kebun atau yang lain-lainnya. Kira-kira pegawaian deh ini gin beratan timbangan deh cuma tu le akhirat? Tidak akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Lagu munda baca Quran setengah jam atau 40 menit di malam hari, ya, pada saat manusia sedang tidur selapun dengan tindu ida turas kemudian ida baca 100 ayat, ya, setengah jam atau 40 menit, ini akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Sanggup ida atau tidak sanggup ini? Sanggup ida baca Quran setengah jam atau 40 menit bilang kelam? Bapak-bapak kan pada teduk ini? Ndek demele ne berat timbangan pahala anda jemaah oleh akhirat? Yuh kan pada teduk ini? Kira-kira ashabul yamin sanggup kita? Dia nak pada sanggup ini? Dia nak sanggup baca Quran setengah jam atau 40 menit bilang kelam? Apa kira-kira beratnya ini? Apa beratnya kira-kira? Berat ini okey? Kan pada teduk kanyan ini. Selabu pertanyaan-pertanyaan ini dia teduk kanyan dia nak jawaban ini. Sekedar 40 menit masa nak berat ini? 40 menit dia nak berat. 30 menit atau 40 menit dia baca Quran. Masa dia berat ini? Atau dia dah tahu baca Quran? Dia dah lancar baca Quran? Selapu daripada lancar baca Quran ini?
Kan dek deranin jawab bapak-bapak apa beratnya iya atau tidak kena doang pertanyaan ini. Dia dah lancar baca Quran? Selapu dah pada lancar baca Quran? Ida mesak dah ruan lagu silain sandet lancar ruan ini. Jadi munda malas ino musibah ino. Munda malas baca Quran ino musibah. Lagu mun dek tahu baca Quran, dek dah lancar baca Quran, ini musibahnya lebih belik ini. Ya, mun dah malas baca Quran, ini musibah ini. Mun dek lancar baca Quran sampai dah tahu, ini musibahnya lebih belik ini. Masa sampai dah tahu dia dah lancar baca Quran? Ya, nah. Jadi sok tuah sampai yang tipe ida, mun dah mele selamat silahkan, mun dek mele selamat ba ida soyan ini, ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmat Allah, jemaah, mun dah malas dek dah mele baca Quran, mati ida, ngundang ida selapu desa-desa ini, arak ke manfaatnya no. Sementara ida masa hidup dah bengel dah luar biasa bengel dah. Ya, ngundang adalah bagai nyaka, batu belik, surah laga, selapu desa-desa ini undang dah dengan salat jenazah. Selapu ini berdoa mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bagaimana doa kita akan diterima ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara ida waktu anda masih hidup bengeli dan dia demele baca Quran. Ngumbe aku nak terima doa dari Allah Subhanahu wa taala sementara dia membangkang ini. Kan wah sampai anda tiba ida Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat ini ia berotang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatinya padahal berotang itu kanggo atau tidak kanggo berotang? Kanggo atau berotang. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatinya gara-gara ia berotang. Ngumbe kira-kira seandainya Nabi tahu bahwa si fulan ini dia boleh baca Quran. Milik Nabi sallallahu alaihi wasallam nyolatinnya tidak mau. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Mudah-mudahan pada sadar. Jadi cara yang keempat agar timbangan pahala kita menjadi lebih berat adalah membaca setiap malam 100 ayat. Ya. Jadi munda salat malam misalnya 7 rakaat atau siwa rakaat sambil dengan ti Al-Quran, ya. Rakaat si pertama mungkin baca anda 5 ayat, rakaat yang kedua 5 ayat, rakaat nanti yang ketiga 5 ayat, kemudian 5 ayat lagi, sudah 20 ini. Di salat witir juga 5 ayat, sisa nah begitu salam, lanjutkan sisanya. Masa berat ini? Berat kira-kira ini? Kira-kira lebih berat baca Al-Quran 100 ayat atau pungguk atau nambah lekan jam 6 sampai jam 10. Kira-kira lebih berat ini? Nambah atau baca Quran lebih berat? Hah? Nambah lebih berat? Ya, lagu kan dah sanggup nambah, lagu dia dah sanggup baca Quran. Hah? Alhamdulillah jawaban dia malas. Ida ibuk dejait soya jemaah ini. Akibat ibuk dia ini. Ya. Jadi apa kira-kira beda antara ita si ibuk baca Quran kanca dengan bid'ah ini? Apa bedanya kira-kira? La ilaha illallah. Baik. Fa'an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Tamim ad-Dari, sahabat ini dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a bi mi'ati ayatin, barang siapa yang membaca 100 ayat, apakah ini di dalam salat atau di luar salat atau dalam salat dan luar salat, ya,
Pokoknya 100 ayat dibaca. Fi lailatin, dalam suatu malam, kutiba lahu qunutu lailah. Subhanallah. Maka orang ini akan terhitung dia melaksanakan ibadah sepanjang malam itu. Sepanjang malam artinya adalah dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Berapa jam itu? Kira-kira berapa jam? Nah, bukan 12. Dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Berapa jam itu? Kira-kira 6 atau 7 jam. Berarti munda salat malam, ida salat tahajud, ida qiyamul lail, ya, bacanda 100 ayat, maka pada mara angkut ida beribadah selama semalam sepenuhnya. Subhanallah. Ya. Seolah-olah ida salat semalam suntuk gini 6 jam. Padahal ida sekedar baca Quran sekedar setengah jam atau 40 menit. Baca anda waktu ida salat, anti Al-Quran ini baca, ini hitungnya pira ayat ini 10 mungkin. Ini pira ayat 10, sudah 20 ini rakaat satu kali salam. Salam yang kedua ini pira ayat 10 ayat. Ini 10 ayat, sudah 40 ini. Ya, kemudian nanti begitu selesai salat, lanjutkan yang 60 ayat ini, membaca sambil detokol, sambil nunggu subuh atau yang lain-lainnya. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, ini juga sunnah Nabi. Sunnah atau tidak ini sunnah ini? Sunnah Nabi. Jadi kerang tersampaian tipe ida, sunnah ini ndekna sekedar melihara bawok atau nak angkat na atas kereng atau celana membaca 100 ayat di malam hari, ini termasuk sunnah Nabi. Jelas kira-kira? Jelas bapak-bapak? Sanggup itu ngamalangnya atau tidak? Ini kan tedukannya ini ashabul yamin ini. Dia teduk-teduk dan berani mengatakan, ya saya sanggup. Baik. Apa kata Syekh ini di sini? Mengomentari. Wa qira'atu mi'atu ayatin sahlun. Membaca 100 ayat ini gampang. Mudah ini. Ya, lagu kanda ibuk marak sibruk ini. Ya, Pak Guru mengatakan ibuk. Terus tidak apa kada buruk? Malas. Ya pada dua anak ini ibuk malas ini sama artinya. Nah, apa sebabnya? Sebabnya adalah ini atente ini ya luwek lapisannya. Apa lapisan bahasa Sasak? Bungkusnya, ya luwek bungkusnya. Apa bungkusnya? Hawa nafsu, cinta dunia, syaitan, luwek bungkusnya. Sehingga karena ya luwek lalu bungkusnya, akibatnya elak ini berat, ibuk, malas na berzikir, apalagi na baca Quran. Coba mundang raus kanca batur dah, tokol rausin dengan kanca batur dah, sanggup ida tokol berjam-jam. Padahal mundang rausin batur dah ini, pahala ke mau dah, dosa mau dah. Lagu kan dah sanggup tokol kanca batur dah, rausin dengan, padahal ini kadang-kadang sejam lebih ida rausin dengan, sanggup ida baca Quran 45 menit atau 40 menit ndek dah sanggup yang ngumbe ke arane itu. Kepada itu juluk yang ngumbe ke arane itu. Yang ngumbe arane itu coba. Rausin dengan dosa ini. Ya, neraka ning ini lagu sanggup ida gawe ya. Sementara membaca Al-Quran 30 menit atau 40 menit ini akan memberatkan timbangan kita jemaatun oleh akhirat. Lagu ndik disanggup gawe ya. Ya apa ke arane ndak coba ke? Badak itu juluk ke? Bingung gitu ndak tahu mikirangnya ini yang ngombe ke arane ini.
Ha. Jadi munda terus ngene, ndek dia berusaha nyedik ia bungkus ini, ndek ngin nyedik bungkus ini. Harus ide nyedik ia bungkus ini nangka. Ngumbe carana lawan ya penyakit malas, penyakit ibuk kino lawan ya. Mun dendek ngelawan maka gina tetap bungkusan ini, bungkusan malas, ibuk, iblis, kemudian syaitan, kemudian cinta dunia, hawa nafsu selapuna numpuk tu no. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kata Syekh di sini, wa qira'atu mi'atu ayatin sahlun. Ini gampang, mudah ini terbaca 100 ayat ini. Lan yaqtati'a min waqtika aktsara min 10 daqaiq. Kata Syekh lebih mudah lagi. Syekh mengatakan ini cukup sekedar 10 menit. Kalau saya mengatakan 30 menit atau 40 menit, Syekh mengatakan 100 ayat ini hanya membutuhkan waktu 10 menit kah? Lebih sekat. Pendapat saya atau pendapat Syekh ini? Pendapat Syekh lebih berat, 10 menit berarti gin ngebut tidak ini. Nah, kalau 30 menit ini ada yang cara membaca ya. Jelas ini apa belum jelas? Jelas bapak-bapak? Hah, sanggup tidak kira-kira membaca ya? Ini sanggup masjid ini rumah Allah ya, ndak dengan ajaang tadi le masjid. Baik. Kemudian wa yumkinu an tudrika hadzal fadl in kana waqtuka dayyiqan bi qira'ati awwal 4 safhat min surati Shaffat. Kalau waktumu sempit, mungkin ida sibuk lalu ya. Mungkin sibuk dah pada merangkul presiden, sibuk dah mungkin ya. Lagu dinara itu si sibuk gati insyaallah dinara itu. Lagu munda tentu sibuk misalnya, kata Syekh dikasih kita solusi. Bagaimana caranya? Baca 4 halaman dari suratul Shaffat misalnya. Ya. Au qiraati suratul Qalam wal Haqqah. Atau baca Nun wal Qalami wa ma yasrun. Kemudian baca Al-Haqqatu mal Haqqah. Ya, atau ide si ngatur ya. Ngumbe si muda ini ide ngatur ya. Ya. Malam-malam baca Anda mungkin setelah salat Isya mungkin dibaca 15 atau 20 ayat. Berarti karing baluk 10 ayat ini. Ya, nanti pas ketika sholat malam baca 40 ayat, sudah 60 ayat, berarti tersisa 40 ayat. Ya. Selesai sholat malam baca ya si 40 ayat ini, selesai jadinya. Ya. Atau mungkin ida si sibuk lalu le bangkat dah pas dah istirahat baca Al-Qur'an dulu. Selesai makan malam baca 10-20 ayat. Ya. Bangun tidur di tengah malam ambil wudu baca Quran dulu, baca 10-20 ayat. Cicil ya caranya. Ya, yang penting dia berusaha membaca 100 ayat setiap malam. Jelas insyaallah. Baik. Wa idza fataka qira'atuha bil-lail, apabila ndek sempat baca ya di malam hari, kelolosan ida lelah lalu tunu begawian sehingga tidak bangun di tengah malam, maka faqdiha, de qada ya baca anda ini ya. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila arak kebiasaan ta beribadah, kemudian dek tersempat gawe ya kanggo teqadha ya, misalnya biasa ida salat duha atau salat si lainnya ya, suatu hari dia tidak sempat mengerjakannya ya, lupa misalnya, boleh diqadha ya.
Atau Arab biasanya zikir pagi petang, kelolosan dia lupa dan baca ya, silahkan dibaca. Begitu juga 100 ayat ini, kelolosan dia lupa dan baca ya di malam hari, silahkan dibaca di siang hari. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba kita berpikir bagus-bagus ke Allah, apa tujuannya ada kita mata, telinga, elak, uma, nain, hati. Apa tujuannya ada itu selaput nikmat ini? Tujuannya ini adalah supaya kita semakin dekat kepada Allah. Ya, jadi anggota tubuh ini, anggota awak ini adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, faham ini? Faham insyaallah? Nah, lagu nangka berdua ide alat-alat ini lagu selakin dijauh lekan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ide selakin de rapat lekan Allah Subhanahu wa taala. Sadekna ide anggota tubuh ini, sadekna ide makanan minuman, balai, sadekna ide motor, sadekna ide tujuannya ini adalah adik terselakan rapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu ternyata selakan terjauh lekan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia si selakan jauh lekan Allah Subhanahu wa taala, padahal berduanya alat-alat adiknya selakan rapat, ini adalah manusia yang khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Manusia si marah ini yang rugi dunia akhirat. Ini disebutnya dzalika huwal khusranul mubin. Ini adalah kerugian yang paling nyata, paling jelas kerugiannya manusia si marah ini. Ngerti dah atau di depan ngerti? Jelas apa dia jelas ini? Alhamdulillah. Coba dia berfikir nangka ide ini termasuk manusia rugi atau manusia untung? Nah, momot ya maling. Ya, ini sekedar adik terpada sadar ngenoka. Ya, bahwa itu ini banyak sekali kerugian-kerugian ini. Ya. Selapu ta berkatuan si pedagang-pedagang ini atau petani-petani ini miliki dia rugi, dia narak pada milih rugi. Dia narak selapu ta pada milih untung. Lagu masalah akhirat tidak apa-apa tidak terugi. Ya, ini adalah orang yang khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia akhirat, dan ini adalah kerugian yang nyata, kerugian paling besar ini. Kemudian, jadi apabila kita tidak sempat mengerjakannya di malam hari, faqdiha ma baina salatil fajri ila dhuhri, maka qadha bacaan ini antara subuh dan dohor. Berapa jam ini? Antara subuh dan dohor ini 6 jam atau 7 jam ini waktu anda baca Quran. Maksudnya tujuannya apa? Jangan sampai ada ibadah yang biasa kita kerjakan kemudian kita tidak sempat mengerjakan lalu ditinggalkan begitu saja. Apabila arah ibadah-ibadah tidak tersempat gawe ya, ini bisa diqadha. Ya. Ini berdasar wala taksal litudrika thawabaha biidznillah. Jangan engkau malas-malas, ndak ada malas gawe ya, ndak ada ibuk gawe ya. Ya, meskipun ini adalah di siang hari, kerjakan dia. Ini berdasarkan hadis Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu, barang siapa yang ketiduran, kelolosannya tinduk, ya, sehingga dia tidak sempat melaksanakan sholat malam,
atau ndek na sempat baca Quran. Misalnya ida bilang kelam ida baca Quran, Masya Allah arak jemaah tua-tua ngelapor ya, Alhamdulillah Ustaz, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian saya sudah mengkhatam Al-Quran. Padahal ya tua-tua ini luar biasa, ini jemaah-jemaah ini ada ya ngelapor dari tanggal sekian arak catatannya ini ya, dia bikin buku tanggal sekian surah ini dari ayat sekian sampai ayat sekian, besoknya dari tanggal sekian, dari ayat sekian sampai ayat sekian, catatnya sampai nak khatamnya Quran ini. Padahal tua-tua ini bahkan ia penyakitan dah ya. Nah seharusnya ida alhamdulillah pada sehat, ida selaput dah ini lagu ia bungkusan ini kayak ya apa rana ia tebal lalu bungkusan ini ya, ia tebal gati bungkusan ini. Taib. Apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, man nama an hizbihi, barang siapa yang ketiduran sehingga ndekna sempat solat malam, kelolosannya, atau ndekna sempat baca Quran si biasa na baca bilang kelam minum, maka bagaimana caranya? Faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri, maka hendaklah dibaca antara salat subuh dan salat zuhur. Kan ini waktu delwe ini ya. Ida si pedagang misalnya berdua ida toko, sendekman datang dengan belanja ini udah baca judul pira-pira mau dah. Apabila datang dengan belanja tutup Quran ini, silahkan dilayani yang belanja ini, atau ida tu oleh bangkat, ida pegawai oleh bangkat ya, waktu ndak istirahat ini baca ya Al-Quran ini ya, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, luik jemaah ini ya susah-susah kanyan ya, susah-susah kanyan. Kenapa? Apa sebabnya? Ternyata sebabnya ini luik jemaah ini dia pada rajin baca Quran ya, pada malas ibuk baca Quran. Bagaimana kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah sementara kita ini jauh lekan Al-Quran? Kan wah sampai anta tipa ida le kajian ta siwah liwati no. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Apa artinya ayat ini? Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Apa kitab ini maksudnya? Al-Quran. Mubarakun, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan ya. Kebaikan, keberkahan Al-Quran ini lekan laik sampai nengke sampai jelo kiamat, tidak habis-habis. Ilmu-ilmu si Arab di dalam Al-Quran ini tidak habis-habis. Keberkahan Al-Quran ini tidak habis-habis. Bahkan Al-Quran ini setiap hurufnya ini keberkahan. Setiap huruf ini ya dari Al-Quran. Kan muntah baca Al-Quran ini satu huruf baca anta pira pahala mau ta 10, coba kah kan baca terlalu ini belum ya. Jadi setiap huruf baca anda ini keberkahan 10 mau ada pahala. Bismillah, Bismi ini 30, Allah ini 4 huruf, berarti 70 pahala mau dah. Nangka munda baca 100 ayat ya, bepira mau dah pahala coba ya. Bilang jelo ini satu huruf 10 mau dah. Munda baca 100 ayat pira mau dah pahala. Lagu ide dia dimilih pahala roh nanti
Dia narai dia pada milih pahala ini ruana ini. Ya. Mun dia milih pahala harus dia berusaha. Mun dia milih selamat dunia akhirat harus dia berusaha. Jadi sebab karena susah-susah kanyan jemaah ta ini. Ya, lui jemaah ta ini susah-susah kanyan, selalu mengeluh lah bensinnya taek ajina, beras taek ajina, ini taek ajina, selabuk taek ajina. Susah itu nang ini, susah pemetak ta macam-macam ongkatna. Ini sudah merupakan takdir Allah, tidak bisa kita elakkan. Lagu keberkahan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Meskipun beras ini sekilo ajina 100.000 ajina. Seandainya sekarang berapa harga beras? 10.000? Hah? 15. Seandainya 100.000 ajina sekilo, munda tetap baca Quran, insya Allah gina berkah hidup dan dunia akhirat. Ya, jadi itu susah kanyan ini karena itu jauh lekan Al-Quran ini. Coba seandainya itu rapat lekan Al-Quran, coba ada kita ke generasi si paling bagus kehidupannya adalah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah generasi si paling bagus hidupnya. Kenapa? Apa rahasianya? Karena dia wah susah Nabi Taino. Kan sahabat-sahabat Taino dia wah susah. Padahal kadang-kadang sejelo mun mau mangan. Ita terukali te mau mangan sejelo. Mun dua kali mau temangan, sekali dia mau mangan susah luar biasa. Lah boleh ujian ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan, dalam 2 bulan ini narak nepongkak, wah kena susah Nabi enta. Ya, tidak ada Nabi no susah. Kenapa? Apa rahasianya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ini hidup bersama Al-Quran. Mun Quran kanca hidup gina tenang-tenang kanyan, dia gina susah-susah. Coba perhatikan Bapak. Ini kota Madinah, ini. Ini sekitar kota Madinah ini orang-orang musyrikin siap gina nyerang. Kemudian di dalam kota Madinah ini ada orang-orang munafik. Ya, jari musuh neno di luar, di dalam arak musuh. Baita alhamdulillah kita aman ini. Lagu wah ke arak ceritanya, arak riwayatnya bahwa sahabat stres ya. Padahal musuhnya luar biasa. Di luar, di dalam arak musuh. Dia narak istilahnya sahabat-sahabat ini stres ya susah. Tidak ada. Kenapa ini? Rahasianya adalah generasi ini adalah generasi yang hidup bersama Al-Quran. Jadi ita ini muntah mele tenang, mele hidup bahagia. Caranya adalah apa? Baca Al-Quran. Lagu ide dia mele baca Quran berarti mele dia susah-susah ini. Ide mele susah ini, dia mele baca Quran. Jelas kira-kira insyaallah. Baik. Apa kata Umar bin Khattab? Fasallaha fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri. Kemudian dilaksanakan di qadha antara subuh dan zuhur. Maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Tercatat seolah-olah dia membacanya di malam hari. Jadi pada merangkul membaca di malam hari. Qala al-Mubarak al-Furi rahimahullahu ta'ala. Al-Syekh Mubarak al-Furi rahimahullahu ta'ala mengatakan wal hadithu yadullu ala masyru'iyyati ittikhadhi wirdin fil lail. Ini hadis ini anjuran agar kita mempunyai jatah baca Quran setiap malam. Baca Quran atau zikir. Kan wah sampai yang tiba ida bapak-bapak dan ibu-ibu di kajian-kajian yang sebelumnya. Siaran dengan muslim ini atau orang yang beriman ini ndek nekanggo ndek ne berdua jatah baca Quran bilang jelo tercela itu. Ya,
Coba de kita dengan Nasara, dengan Kristen tono le Mataram. Ya, kelemak-lemak ini oleh jero Ahad entikne kitabna. Kemudian rapi kelambina, kemudian berjalan ke gereja. Sementara kitabnya ini banyak yang palsu. Lagu kitab tu Al-Quran, arak kisi salah tu nilai dalam Al-Quran. Di narak salah. Lagu kan temalah selalu membaca ya. Ini masalah yang paling besar ini. Ya. Jadi apabila kita punya jatah setiap malam membaca Al-Quran, kemudian ketiduran, kelolosan itu, bagaimana ini? Azan dulu. Silakan azan dulu kan. Azan dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jadi kata Syekh Mubarak Al-Furi bahwa hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim apabila dia mempunyai jatah setiap malam salat atau baca Al-Quran, kemudian tidak sempat dikerjakan di malam hari, itu dianjurkan untuk mengerjakannya antara solat subuh dan solat zuhur sesuai dengan hadis yang tadi itu. Jadi bapak-bapak mun dek sempat baca ya kelam-kelam, maka ini boleh dibaca dia di siang hari. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan hadis ini sudah kita sampaikan sebelumnya, Nabi mengatakan, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang salat malam sekedar membaca 10 ayat, rakaat pertama 3 ayat, rakaat kedua 3 ayat, rakaat si ketelu 4 ayat dia baca. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah. Ya, ini 10 ayat. Mun bilang jelu, bilang kelem, bilang kelem ida salat malam 10 ayat doang baca anda, maka Nabi mengatakan lam yuktab minal ghafilin. Dia tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Mun dia baca 10 ayat bilang kelem. Kemudian yang kedua, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Dan barang siapa yang membaca 100 ayat setiap malam, kutiba minal qanitin, tercatat sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah. Melenda si pertama atau si kedua? Pasti pertama pilenda ini. Pilenda. De pilihan kira-kira ini. Si 10 ini atau si 100 ini? Ini si 10 tercatat bahwa dia tidak termasuk orang yang lalai. Mun si 100 ini termasuk dia adalah orang yang taat beribadah. Kira-kira ide ini taat beribadah atau tidak ini? Dia narak dua-duanya. Baik, kita lanjutkan. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Dan barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 1000 ayat, ini termasuk minal muqantarin, orang-orang yang memborong banyak pahala dan kebaikan-kebaikan. Karing ide de pilihan ke 10 melende lagu nak bilang kelem atau 100, mungkin sebulan 10 kanyan, mungkin sekali-kali 100 ini dicoba sekali-kali. Kemudian si 1000 ini sangat berat nanti. Berat gati 1000 ini ke lagu mun dia mampu solat kadu 1000 ayat, dia baca 1000 ayat dalam satu hari ini. Dia cicil 1000 ayat ini. Ini yang 100 ayat ini kata Syekh paling ini 10 menit 1000 ayat ini. 100 ayat ini. Mun terbaca ngebut sekedik yang 100 ayat ini paling 10 menit Berarti mun 1000 pira jadi sejam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sok tuah nyampeang tipa ida. Nangka mun wah sampai tipa ida, terus masih doang ida tetap ibuk malas, berarti double jemak hisab dene le jalun Allah Subhanahu wa taala. Wah sampai le ida nangka ini. Mun ndek man sampai masih ada keringanannya. Oh ya Allah, saya tidak tahu ini ya Allah. Lagu mun wah sampai ini apa ke alasan de jemak? Denarak malik alasan dah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ada yang mau bertanya.